pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ketika keadaan kritis dan kita mengalami hal yang sangat membahayakan hidup kita, di sana ada Yesus yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk jaminan Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, karena Engkau Allah Immanuel yang memelihara kami kapan saja dan di mana saja, terutama ketika kami sedang mengalami hal-hal yang kritis dan berbahaya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-25. Daniel 3 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin. Jadi ini ceritanya, latar belakangnya ialah Sadrak, Mesak, Abednego, sebenarnya Hananya, Misael, Asaria, nama Israel mereka, itu kemudian ditangkap karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka kemudian tangkap, diikat, dibuang ke dalam dapur perapian yang sudah dipanaskan sedemikian rupa, sehingga prajurit yang mengangkat mereka, buang mereka ke dalam dapur perapian itu tadi, saudara sekalian, itu kemudian mati. Pesan pertama di sini, saudara sekalian, saudara lihat, itu mereka tidak terbakar oleh api, tapi yang terbakar apa? Ikatan mereka, kata Alkitab. Oh, luar biasa saudara sekalian. Jadi kalau saudara mengalami masalah, mengalami persoalan dalam hidup saudara-saudara sekalian,
Ingat ini. Ya, yang mengikat saudara, yang mengancam saudara, itulah yang kemudian terbakar. Tapi saudara aman-aman saja. Dan kemudian katanya tadi, kita mulai dengan ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Itulah yang saya katakan pada saudara-saudara tadi, bahwa ada Yesus. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang rumit dan sulit, sesuatu yang berbahaya, di sana ada Yesus. Kenapa ada Yesus? Saudara ingat Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan bahwa yang akan lahir itu namanya Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kemudian saudara ingat juga pada akhir kitab Injil Matius tadi, bahwa dalam bagian akhir disebutkan dalam Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teks yang lain mengatakan bahwa lihatlah aku ada. Aku ada itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah Yahweh. Ya. Aku ada beserta dengan kamu pada segala hari. Artinya hari mendung, hari panas, Tuhan ada bersama dengan kita. Ada badai, Tuhan ada bersama dengan kita. Cerah udaranya, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kapan saja dan di mana saja Tuhan ada bersama dengan kita. Atau kalau kita memakai kata pada segala hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu hati-hati. Mari kita berjalan, melangkah, menjaga track record kita supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, serta tutur kata dan tingkah laku kita. Semuanya mempermuliakan Tuhan supaya Tuhan tidak terhambat untuk menyertai kita. Itu yang terpenting sekarang. Dan apa katanya? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas tengah-tengah api itu. Saudara dengar baik apa yang saya katakan? Saudara dengar, perhatikan betul-betul. Nyala api itu menjadi tempat wisata untuk mereka. Sama dengan itu akan terjadi kepada saudara sekalian. Kalau saudara teraniaya, mengalami perlakuan tidak adil dan bermacam-macam hal, Tuhan akan mengubahnya menjadi tempat wisata untuk engkau. Mengapa? Ingat ini, kalimat ini, Tuhan Yesus pegang kendali. Tuhan Yesus berkuasa untuk membalikkan keadaan. Tuhan Yesus berkuasa untuk apa? Membuat batu sandungan di depan saudara sekalian menjadi batu loncatan supaya saudara meningkat lebih tinggi. Mari belajar percaya kepada janji firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Ya, akhirnya kemudian mereka dilepaskan, dan orang jahat tadi yang membuat mereka masuk ke dalam nyala api, kemudian mereka lah yang dibakar, ya, dibakar dengan api itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama hari ini bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengubah keadaan, dan Yesus tadi yang bersama dengan mereka membuat mereka tidak mempan oleh api. Juga demikian pula, kalau saudara sudah bertobat, terima Yesus, dilepaskan dari kutuk Yesus dalam hati saudara sekalian sekarang ini, maka engkau juga tidak mempan oleh api pencobaan apapun yang engkau lewati, engkau alami.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tolong semua pemirsa yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang kondisi seperti dalam nyala api, kami percaya Tuhanlah yang berkuasa untuk menolong mereka, campur tangan dalam hidup mereka, dan melepaskan mereka dari segala bahaya dan ancaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.